Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanda Rizky Puspita, NIM 1914201151 dari kelas BBSD semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan masyir terhadap perekonomian. Dampak buruk dari penggunaan riba yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling tolong-menolong sesama manusia. Yang kedua, riba dapat memunculkan sifat pemalas dan juga boros. Yang ketiga, sifat adalah bentuk dari penjajahan. Yang keempat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kelima, riba adalah bentuk pencurian karena uang tidak melahirkan uang. Yang keenam, tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk investasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan, serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan Bank Syariah. Fungsi DPS yang pertama adalah mengawasi kegiatan operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya tahunan, bahwa bank yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk dari bank yang dia awasi. Lalu, fatwa DSN terkait dengan tabungan itu ada pada fatwa pada tahun 1 April yang ditetapkan di Jakarta. Fatwanya itu yang pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sihamul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Soal nomor 3, jelaskan mengenai kendala dalam pengembangan Baitul Mal. Jadi kendalanya yaitu yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tapi masih banyak masyarakat yang menggunakan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung memiliki masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai musuh, bukan sebagai partner dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang masyarakat hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada bisnis. Yang keenam, dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT untuk mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang ketujuh, BMT cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal, karena di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada infak, zakat, atau sedekah. Yang kedelapan, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah mereka. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan dari asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Jadi perbedaannya yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan syariah itu sangat penting karena Dewan ini memiliki peran sebagai pengawas dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan yang ada dalam perusahaan agar sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua,
Prinsip dalam asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, sedangkan dalam asuransi konvensional adalah tadabuli, yaitu jual beli antara nasabah dan juga perusahaan. Yang ketiga, dana yang terkumpul pada perusahaan asuransi syariah dibagi dalam prinsip bagi hasil atau mudharabah, sedangkan dalam asuransi konvensional dana dilakukan dengan sembarang pada sektor bunga. Yang keempat, dalam asuransi syariah, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Nah, perusahaan ini hanya sebagai pengelolanya, sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan atas dana tersebut. Yang kelima, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah diambil dari rekening tabaru. Artinya, seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Yang keenam, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.